Dibandingkan Iya, emang dengan minggu-minggu yang lalu, saya rasa padahal ini kurang kurang semangat lah menghadapi anak-anak atau berkomunikasi dengan kami, dengan teman-teman, baik di kantin atau di ruangan guru. Apa yang jadi permasalahan Pak Dalla? iya emang saya melihat itu bahwa mungkin tadi tahu kan eh, Hmm. saya itu dapat teguran dari kepala sekolah. Hmm. Apa yang kalau boleh kita bisa sering ya, apakah nggak apa kita bicara di sini atau kita cari tempat lain? Tidak masalah, ini kan saya ini kan kita dapat diatur kemarin di sekolah. Begini, Iya, kemarin apa itu itu Mas? saya ditegur oleh kepala sekolah. Memang kehadiran pengawas di sekolah kita kemarin. Iya, Eh, Pengawas itu kan melakukan supervisi beberapa kemarin tuh. Nah, iya, terus beliau menyampaikan kepada kepala sekolah, saya itu dalam melaksanakan proses PTM itu mhm, tidak menggunakan istilahnya bahan ajar atau buku ajar yang sesuai dengan kurikulum. Artinya kan saya menggunakan dari itulah makanya agak kebingungan saya dan eh, saya kurang bersemangat pergi sekolah baik itu kantor, kantin ataupun cara berkomunikasi itu salah satunya Pak. Dan saya oh, kira begitu ya Pak Dara. Kira-kira bahan ajar apa yang Bapak tampilkan di sekolah waktu itu yang membuat Pak Dara begitu semangat menghadapi pelajaran tersebut di depan pengawas? begini Pak, selama ini di dalam melakukan pembelajaran saya kan selalu menggunakan buku-buku yang tersedia di sekolah, Iya, contohnya mhm, buku iya, tema artinya buku-buku dari siswa saya selalu berpatokan itu. Tapi iya, kemarin setelah saya mengadakan evaluasi dan refleksi diri bahwa eh, saya berkeinginan untuk mencari menambah sumber-sumber lain ke buku-buku yang oh, lain. oh Terus iya, dibilang sama pengawas kemarin itu mungkin kurang linear dengan iya, pembelajaran yang iya, saya ajarkan begitu. mhm. Itu salah satunya. Oh, begitu ya Pak Dara ya. Kira-kira dari yang Bapak, kira-kira apa yang menjadi tujuan oh, pembicaraan kita pada hari ini sebenarnya Pak Dara? Eh, Terutama Pak Henry dengan kita saling berbagi hari ini, Ya, setidaknya tentu rasa kekhawatiran atau iya, merasa tidak mood saya akan sedikit berkurang dengan dapat berbagi sama Pak Henry sebagai berikan sejawat begitu. iya. Mungkin itu Eh, inti. Iya, kita kan bagaimanapun juga di sekolah ini kita adalah saudara, tentu kita harus saling mendukung agar kegiatan pembelajaran dan proses pembelajaran kita di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi itu harapan Pak Nah, adakah harapan lain dari ke depannya kalau seandainya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik Pak Dalla? Eh, ada. Tentu harapan saya dengan saya menggunakan buku sumber lain, Iya, setidaknya ada imbasnya. Misalkan ke kelas Pak Henry kan, kalau iya, memang terbantu atau pembelajaran menjadi iya, menarik oleh memakai buku sumber lain, tentu iya, setidaknya Pak Henry juga eh, dengan harapan saya juga menambah sumber dari buku-buku yang lain, begitu, iya, agar pembelajaran itu lebih menarik. Kan pembelajaran itu tidak terpaku kepada satu buku, begitu. iya. Oh, jadi kita dalam sebuah pembelajaran kita harus menyiapkan banyak sumber buku, begitu Pak Dalla? Iya, harapan saya begitu. Iya. Apakah cuma di buku pembelajaran saja Pak Dalla menambah sumber belajarnya? Adakah di bidang lain, di segi media atau di segi bagaimana? Ada kemarin tuh saya pakai Mm-mm. media, saya coba itu Mm-mm. menampilkan sedikit PowerPoint melalui menggunakan eh, fokus begitu kan. Iya, Memang media pembelajaran yang saya susun itu memang agak mm-mm. berbeda dari
media-media sebelumnya. Artinya memang kelihatan agak baru bagi siswa, tapi Agak baru. ya Oh. agak baru, tapi cukup menarik lah begitu. Jadi media yang Bapak Dala sampaikan ini sangat menarik bagi guru, bagi peserta didik ya di kelas 6 Iya, ya khususnya iya. ya. Apakah media yang Bapak sampaikan ini sudah ada Bapak sosialisasikan dengan kepala sekolah atau pengawas sebelumnya? Nah, saya rasa itulah satu pangkal pokok penyebab masalahnya gitu kan. Dan Mm-mm. memang saya akui sebelum saya melakukan pembelajaran ini, saya memang tidak memberikan pemberitahuan atau Mm-mm. konsultasi terlebih dahulu bersama kepala sekolah dan pengawas. Nah, kebetulan hari itu pengawas kan langsung saja masuk ke sekolah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu kan. Iya. Nah, jadi memang eh, apa yang sudah saya siapkan hari itu memang langsung saya tampilkan begitu. Ya. Apakah media atau bahan ajar yang Bapak gunakan selama pembelajaran di kelas tersebut Bapak masukkan dalam rencana pembelajaran atau Saya program? masuk, Sudah masuk, saya masuk, masuk. Nah, sudah masuk ya Pak nah, Dela ya. nah, Jadi apakah media tersebut masuk pada tujuan pembelajaran Pak Dala gitu? Masuk juga. masuk. Masuk ya. Semuanya dimasukkan sama istilahnya masuk semuanya ke dalam langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP yang saya susun. Hmm. Jadi Nah, cuma oh, kelihatannya begitu saja, mungkin agak berbeda dari dibanding RPP yang oh, sebelumnya. Memang awal gitu. awal yang saya coba itu. Ya, awal. Jadi ini sebenarnya baru Pak Dala cobakan di kelas Pak Dala ya. Belum ada Nah, Bapak komunikasikan dengan teman-teman lain di kelas misalnya di kelas 5 atau di kelas 4 atau dengan ya, belum lagi ya. belum lagi. Belum lagi ya. Nah, Oh, kenapa Pak Dala belum ada komunikasi dengan teman sejawat tentang media yang Pak gunakan atau dengan kepala sekolah? Ada kendala lain Pak Dala? eh, sebetulnya ada rencana sih, Mm-mm. tapi kan kemarin itu kan secara tiba-tiba pengawas datang ke Mm-mm. sekolah dan Ya. beliau minta masuk untuk mengobservasi saya di dalam pembelajaran. Ya oke lah Pak kalau begitu. Gitu. Nah terus Ya. mau tak mau tentu saya harus tampilkan apa yang telah saya persiapkan hari itu. Memang Pak Henry Ya. rencana saya memang akan saya sosialisasikan bersama setidaknya dengan teman sejawat lah begitu kan sebelum ke kepala Mm-mm. sekolah apakah Iya. media ini cocok untuk dilaksanakan di materi pembelajaran ini atau tidak. Mm-mm. Oh, begitu ya Pak Dalla. Terus, oh jadi, oh apakah selama ini bagaimana komunikasi Bapak Dalla dengan kepala sekolah atau dengan pengawas? Kalau komunikasi bersama kepala sekolah memang sebetulnya baik-baik saja sih, tapi dalam beberapa minggu ini memang kami sering eh, jarang untuk berkomunikasi, baik sama kepala sekolah dan dengan pengawas. Kalau penyebab jarangnya komunikasi bersama kepala sekolah itu kan kepala sekolah akhir-akhir ini kan sangat sibuk sekali agendanya beliau, Mm-mm. karena akan menghadapi ujian akhir sekolah begitu. Apalagi Oh, bersama pengawas. Pengawas di sekitar kita ini, istilahnya di kecamatan kita ini kan cukup cukup sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada begitu. Jadi untuk menjalin komunikasi itu itulah salah satu hambatannya gitu. jadi selama ini komunikasi dengan Bapak dengan kepala sekolah ataupun dengan pengawas tidak begitu lancar ya Pak Dalla ya. Iya, iya, Mm-mm. Apalagi dalam minggu-minggu ini. Jadi iya jarang sekali. kira-kira apakah selama ini Bapak Dalla menjalani komunikasi dengan pengawas atau dengan kepala sekolah merasa nyaman atau terbebani? Kalau selama ini sih nyaman-nyaman saja walaupun itu jarang melakukan komunikasi. Ya, Tapi cukup nyaman sih karena selama ini saya tidak pernah eh, apa namanya pernah mendapat teguran dari kepala sekolah mengenai hal-hal yang serupa dengan ini. oh, jadi ini pertama kali Bapak Dalla mendapatkan teguran dengan kepala sekolah ya. Iya dibilang gitulah. Jadi bagaimana Bapak Dalla untuk menimbulkan rasa nyaman ini dengan kepala sekolah biasanya dalam pembicaraan? Eh,
Kalau menurut saya ini Fendi, tentu saya akan berencana yang pertama tentu untuk menjalin komunikasi yang baik agar terjadi hubungan emosional yang baik baik sama kepala sekolah ataupun bersama pengajar. Artinya kalau sering kita menjalin hubungan komunikasi Mm. yang baik, tentu segala masukan tentu akan lebih mudah beliau berikan kepada kita, baik itu mengenai pembelajaran ataupun hal-hal lainnya. jadi Bapak Dala akan terus berupaya untuk menjalani komunikasi baik dengan kepala sekolah. Dan terkait dengan rencana pelajar atau penggunaan media pembelajaran yang Bapak gunakan selama ini, apakah Bapak akan terus menggunakan hal tersebut? Eh, Rencana iya sih akan selalu. Apakah Bapak akan terus mengembangkan dari media pembelajaran tersebut? Sebetulnya begini Ben, Hmm. kalau ada yang baru dan itu menarik, apa Hmm. salahnya? Kan kita ini sebagai guru tidak terpaku dengan satu buku saja. Artinya Iya, kita boleh menggunakan sumber-sumber lain yang menarik asalkan tidak lari dengan tuntutan kurikulum yang ada yang tertera dalam selama. iya. Oh, jadi kan kira-kira apa rencana Bapak untuk mengkomunikasikan pengembangan media pembelajaran yang telah Bapak gunakan di kelas ini agar mampu diterima oleh kepala sekolah atau pengawas? Yang pertama rencana saya itu ada yang pertama adalah itu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Hmm. Setelah itu konsultasi juga bersama pengawas dan Hmm. setelah itu langsung rencananya itu membentuk suatu komunitas kecil yang ada di sekolah ini. Mungkin termasuk Pak Henry akan saya ajak untuk menciptakan sebuah komunitas nantinya. Oh, boleh, boleh, boleh Pak. Saya sangat senang sekali Ah, jika iya. saya salah satu yang Bapak pilih sebagai anggota komunitas Bapak itu. Tapi dari rencana Bapak itu tersebut, apa yang langkah awal yang harus Bapak persiapkan untuk menghadapi kepala sekolah atau menghadapi pengawas tersebut, Pak? Yang pertama mental, yang kedua tentu eh, rencana aksi pembelajaran yang akan kita Hmm. kembangkan begitu. Iya, aksi Setelah rencana itu, menjalankan. ya, setelah itu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah itu menjelaskan apa tujuan dan apa dampaknya untuk ke depan. Begitu. Kira-kira ada nggak Bapak persiapkan sumber buku referensi atau untuk menghadapi kepala sekolah nantinya jika nanti seandainya diminta atau gimana persiapan Bapak tentang itu? Eh, Tentu itu harus ada setidaknya agak beberapa buah sebagai barang bukti bahwa untuk Hmm. memperlihatkan sumber-sumber yang memang autentik lah begitu dengan sumber. Harus ada sumber yang autentik juga ya Pak ya. Iya. Hmm. Saya rasa persiapan Bapak kira-kira ada nggak persiapan lain yang harus Bapak persiapkan gitu? Ada sih Pak Henry. Yang pertama itu untuk mengatur waktu dengan menjalin komunikasi dengan kepala sekolah. Sebagaimana Oh, yang teman-teman kita lihat kan kepala sekolah ini kan sangat padat sekali agenda. iya ya, Susah untuk mengatur waktu. ya sesuai Apalagi dengan dengan pengawas. Iya, ya, sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi ya, karena masalah ini muncul karena adanya kurang komunikasi dengan pengawas dan sosialisasi tadi sesuai apa yang Pak sampaikan tadi gitu ya. iya. Ya. Kira-kira dari rencana Bapak ini apa ya, siapa yang bisa membantu Bapak atau ada nggak hal lain yang Bapak persiapkan gitu, yang siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan rencana ini? Gitu? Tentu sangat dibutuhkan bantuan dari pihak-pihak luar terutama adalah teman sejawat itu yang Hmm. akan mudah membantu saya untuk menjalin komunikasi baik bersama kepala sekolah maupun pengawas. Ini Hmm. juga Pak Henry, Iya Pak. eh, saya lihat ini kan Pak Henry sering ayun selangkah dengan kepala sekolah begitu. Tentu tidak harus secara formal, misalnya kan mau dalam perjalanan, tentu Pak Henry bisa juga membangun komunikasi istilahnya untuk melancarkan misi saya ini gitu kan. Nah, Oh itulah iya. saya butuh bantuan Pak Henry juga ini nantinya untuk
untuk membangun komunikasi dengan kepala sekolah. Kan Pak Edi sering sering barengan acara sama Pak Ibu kepala sekolah gitu. Oh, enggak Pak. Kebetulan kepala sekolahnya masih terbentur dengan bidang-bidang masalah-masalah IT, cuma bantu-bantu dikit aja Pak. Oh, Tapi nanti kalau seandainya itu bisa meringankan beban pikiran Bapak untuk menghadapi kepala sekolah, tentu dengan senang hati saya bisa membantu Bapak. Kira-kira ada enggak hambatan dari rencana yang Bapak sampai rencana yang Pak tuju itu? Ada enggak hambatannya gitu? kalau hambatan itu tidak terlalu besar, tapi kekhawatiran kekhawatiran yang muncul dalam benak saya tadi. Oh, Kekhawatiran jadi itu apakah kepala sekolah ini akan menerima, akan mensupport dengan baik tentang gitu. rencana aksi yang akan saya lakukan di sekolah. Oh, jadi oh ini masalah kembali kepada mental ya Pak ya. Jadi untuk apa tentu harus ada kiat-kiat Bapak untuk menenangkan mental tersebut itu. Kira-kira bagaimana Bapak bisa mengatur nanti mental Bapak itu bisa menerima keadaan apapun nanti dari kepala sekolah. Ada nggak hal-hal lain yang harus Bapak persiapkan gitu? Ini mungkin tak lain, ini kan untuk persiapan mental itu kan yang harus kita persiapkan adalah tingkat emosional kita, tentu Iya. itu yang pertama gitu kan. Memang Penti kan tahu kan, kita laki-laki ini tingkat emosional itu kan sangat termasuk susah juga untuk mengaturnya. Jadi Iya. yang langkah awalnya itu saya akan mencoba berlatih untuk mengatur emosional agar bisa Oh, menerima dengan lapang dada, baik itu secara positif dan negatif dan apapun. hmm, kira-kira selama ini Pak, ada nggak trik-trik khusus Bapak dalam mengatur mental tersebut itu, Pak? Untuk Ada mengatur sih, emosi tapi Bapak? tanpa disadari mungkin ya Fendi. Contohnya Mm-mm. ada itu dibaca di beberapa artikel itu dengan memakai teknik stop kemarin, Oh, misalkan mengatur pernapasan, begitu kan di dalam pelajaran iya. apabila sedang terlalu agak sibuk dari pagi, itu kadang-kadang kan bisa kita pergunakan teknik stop secara umum begitu kan. Artinya menenangkan diri untuk sementara. Jadi dari apa yang telah kita bicarakan dari tadi ini Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan di awal sebelum menghadapi kepala sekolah nanti? Menyusun rencana aksi. Mencuri aksi. Selanjutnya, apa hasil akhir yang Bapak harapkan dari oh, rencana Bapak tersebut? Tentu hasil akhir yang saya harapkan yang pertama sekali adalah kepala sekolah memberi support untuk melakukan rencana aksi tentang pengembangan media pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Eh, Terus dukungan, Ya, dukungan tentu sangat penting dan fasilitas juga saya harapkan dari kepala sekolah. Itu kan. Kemudian tujuan yang kedua adalah itu eh, dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita ini dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. kira-kira fasilitas apa yang Bapak harapkan dari kepala sekolah setelah kegiatan ini? Ya. Oh, Fasilitas tempat, fasilitas waktu lah, misalnya menyediakan waktu untuk mengadakan sosialisasi, ya. menekankan kepada seluruh kru kerja kita itu untuk menyediakan waktu dalam membangun komunitas-komunitas ini. Jadinya kita kalau bisa kita sediakanlah waktu setelah habis jam pelajaran agak beberapa menitnya gitu kan. Nah, tentu yang bisa menekankan itu adalah pimpinan kita. Ya, kami merasa kalau Bapak adalah sangat melek teknologi, tentu harapan kami Bapak bisa mengajak kami dalam mengenal teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran yang kami hadapi di sekolah dapat semenarik mungkin bagi peserta didik. Gitu, Pak. Jadi kira-kira dukungan dari siapa yang mampu menjaga komitmen Bapak agar dapat realisasikan rencana Bapak tersebut dengan baik? Dukungan yang pertama itulah dari rekan-rekan kerja yang berada di lingkungan kerja kita, kemudian dari keluarga, dan selanjutnya terkhusus dari dukungan dari kepala sekolah yang bersedia
memfasilitasi menyediakan tempat di sekolah. Artinya dari kita semua lah tentu terhadap lingkungan, karena dengan menjalankan aksi ini tentu tak lain tak akan terlepas dari material nanti. Itu makanya itu dari sekeliling kita lah kita mengharapkan dukungan, pokoknya orang-orang terdekat kita lah. Oh begitu ya Pak ya. Oke, nah syukur alhamdulillah ya Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah dari tadi kita berbicara panjang lebar, sangat panjang dan sangat lebar ya Pak ya. Apa yang menjadi bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dari pembicaraan kita tadi cukup longgar lah begitu Pak. Dari pembicaraan tadi agak terbebani lah karena belum terlepaskan unek-unek yang ada dalam hati semenjak kemarin, semenjak kena teguran dari semakin terbebani atau semakin lepas bebannya atau gimana ini Pak? Agak lega lah, semakin lega lah kan perasaan yang dipendam dari kemarin kan udah mulai udah dapat berbagi dengan baik. Yang biasanya saya sendiri yang terpikir oleh saya sendiri, sekarang udah berdua sama Pak Henry memikirkan baik ini kan udah lebih ringan beban pemikiran yang kita lain. Ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini dapat membuahkan hasil ya Pak Dalla ya. Dan selanjutnya mungkin terima kasih Pak Dalla atas cerita yang Bapak alami Bapak bagi kepada saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah dan bagaimana nanti jika seandainya saya mendapatkan Bapak sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dalla. Sama-sama Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.